Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saat ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan PT Riau Kram Rubber Factory atau biasa disebut dengan RIKRI. Saya, Lina Falfahrin, akan mempresentasikan mengenai analisis faktor-faktor eksternal PT ini. Yang pertama ada beberapa outline yang harus saya gambarkan. Pertama ada latar belakang, ada profil perusahaan, ada analisis faktor eksternal, kesimpulan, lalu rekomendasi. Latar belakang dari perusahaan, kenapa saya mengambil perusahaan ini untuk diteliti, untuk dianalisis secara deskriptif, karena pertama, Indonesia ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar. Salah satunya pada sektor perkebunan. Perkebunan yang saat ini memiliki nilai yang sangat tinggi itu adalah salah satunya adalah karet. Namun beberapa tahun belakangan Indonesia ini kalah dari Thailand karena Thailand berhasil mempertahankan harganya secara konsisten dan mengakibatkan penurunan harga juga terhadap Indonesia. Karet ini memiliki banyak manfaat selain menjadi salah satu bahan baku untuk pembuatan ban. Karet juga memiliki manfaat untuk menjadi bahan campuran untuk infrastruktur. Lalu penelitian ini akan dilakukan pada PT Riau Kram Rubber Factory untuk menganalisis bagaimana pengaruh faktor lingkungan eksternal terhadap kegiatan bisnis di PT Riau Kram Rubber Factory, lalu peluang ancaman berdasarkan faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan bisnis di PT Riau Kram Rubber Factory, lalu apa strategi bisnis yang dapat dilakukan atau rekomendasi yang dapat dilakukan untuk masa yang akan datang. Tujuan penelitian ini tidak lain dan tidak bukan adalah mengidentifikasi kondisi lingkungan eksternal yang meliputi lingkungan ekonomi, hukum bisnis nasional, internasional, demografi, sosial, budaya, politik, teknologi, dan alam. Dan juga menganalisis peluang dan ancaman yang berpotensi hadir berdasarkan faktor eksternal perusahaan ini. Lalu merumuskan strategi bisnis apa yang dapat dilakukan PT Riau Kram Rubber Factory di masa yang akan datang. Manfaat penelitian ini ada dua. Yang pertama bagi perusahaan, lalu bagi peneliti. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan masukan atau informasi terkait faktor eksternal yang kemudian dapat menjadi saran atau membuat perusahaan dapat menyusun strategi kebijakan, menyikapi bagaimana ancaman ke depan, dan mengetahui peluang yang ada, sehingga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, memperbaiki kinerja perusahaan. Lalu bagi peneliti tentunya diharapkan dapat memberikan pembelajaran bagaimana menyikapi sebuah keputusan, pengambilan strategi yang tepat, dan juga mengetahui masalah yang mungkin saja terjadi dalam internal perusahaan, dan kemudian mendapat pelajaran di kemudian hari. Lalu ada profil perusahaan yang saya akan jelaskan mengenai PT RIKRI ini. PT RIKRI ini berdiri pada tanggal 28 Februari 1969, lalu pada tahun 1988 diperluas dan disetujui oleh Menteri Pertanian dan Perkebunan, Perindustrian, lalu disahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Memiliki visi dan misi memproduksi SIR 10 dan 20, artinya berstandar Inter-Indonesian Rubber dan berstandar nasional. Struktur organisasi perusahaan terdiri dari direktur utama, beberapa direktur bagian ekspor juga, lalu ada operator dari mesin, pabrik, dan lain sebagainya. Produk-produk perusahaan ini hanya terdiri dari SIR 10 dan SIR 20. Standar Indonesian Rubber 10 dan 20 ini dibedakan berdasar kualitas dan ini adalah bahan baku setengah jadi untuk kemudian dijadikan bahan untuk pembuatan ban. Analisis faktor lingkungan eksternal yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini adalah tentang lingkungan demografi, ekonomi, hukum bisnis internasional, bisnis nasional, sosial budaya, pemerintah, lalu lingkungan alam. Yang pertama, demografi. Pada yang kita tahu, data Bappenas menunjukkan jumlah umur produktif di Indonesia itu meningkat hingga 69%. Dan
Persaing pekerja juga sangat meningkat dan ini berbanding terbalik dengan sektor perkebunan yang menurun sehingga tidak membutuhkan tenaga kerja yang begitu besar. Sehingga dalam hal ini kita dapat mengetahui peluang apa yang didapatkan. Peluangnya adalah mengenai banyaknya umur produktif di Indonesia. Ini menguntungkan sekali bahwa banyak pekerja yang dapat ditarik kepada perusahaan. Namun ancaman yang terjadi adalah justru umur produktif ini tidak memiliki jenjang pendidikan yang tinggi sehingga ini dapat memperlambat kinerja perusahaan. Implikasi apa yang sudah dilakukan PT Rekri yaitu implikasi menggunakan masyarakat lokal sekaligus mencari pekerja melalui kualifikasi-kualifikasi tertentu. Lalu di bidang ekonomi, yang kita ketahui pada tahun 2020 perekonomian di Indonesia itu diukur berdasar produk domestik bruto, yang pada tahun 2020 itu mencapai 15,434 triliun dan PDB per kapitanya yaitu 56,9 juta. Struktur ekonomi ini meningkat pula di Pulau Jawa yaitu sampai dengan 58,75%. Hal ini menjadi peluang karena banyaknya ekonomi di Indonesia yang meningkat membuat banyaknya masyarakat Indonesia yang dapat meningkatkan pola perekonomiannya. Lalu menjadi ancaman karena produk karet di Indonesia ini semakin meningkat pula, tapi semakin meningkatnya ini membuat banyaknya produksi karet justru berlimpah ruah dan sementara dengan harga yang cukup rendah seperti itu. Dan implikasi apa yang sudah dilakukan oleh di PT Rakri? PT Rakri sudah bekerja sama dengan beberapa negara, yaitu membangun hubungan bisnis internasional dengan Thailand dan Malaysia. Kerjasama internasional ini semakin meningkat pesat karena transaksi yang terjalin antar dua negara ini memiliki kesepakatan dan memenuhi ketentuan kerja, sehingga memiliki peluang untuk memperluas lapangan pekerjaan lagi, memperluas penjualan dan meningkatkan produksi. Lalu ada ancaman yang terjadi ketika bisnis internasional tidak berjalan dengan baik, justru membuat produk Indonesia justru harganya semakin meningkat dan produk lokal, sementara ini adalah produk lokal Indonesia, seperti itu. Lalu sosial budaya apa sih yang dapat kita lihat? Bahwa perusahaan ini harus mengutamakan kesejahteraan karyawannya agar segala sesuatu yang disetujui oleh kedua belah pihak itu menunjukkan keinginan untuk beradaptasi pada budaya tempat kerjanya. Namun yang terjadi dan peluang tersebut kita manfaatkan dengan merekrut karyawan di sekitar pabrik, dan ini membuat citra perusahaan semakin baik. Namun ada beberapa ancaman jika pasti ada pro dan kontra yang terjadi, sehingga untuk sebuah pabrik yang dibangun di tengah rumah warga ini harus mendapatkan perizinan juga atas warga tersebut. Lalu ada implikasi apa yang sudah dilakukan bahwa pabrik PT Rakri ini sudah mendapatkan izin oleh masyarakat dan mereka juga melakukan perekrutan di sekitaran wilayah pabrik dan juga bekerja sama dengan masyarakat sekitar pabrik. Dari pemerintahnya, sektor perkebunan itu merupakan salah satu pemasukan negara yang mendapat perhatian serius karena karena merupakan devisa negara tertinggi, menjadi pemasok devisa negara tertinggi karena ekspor yang mereka lakukan. Dikeluarkan akhirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Hidup orang banyak makan untuk membangun sebuah perkebunan karet harus menggunakan izin usaha untuk berbentuk badan hukum dan memiliki izin usaha atas tanah kepemilikan pabrik dengan luas tertentu yang harus mendapatkan izin pengelolaan hasil perkebunan. Ada beberapa peluang yang didapatkan dari hal tersebut karena izin usaha tersebut sudah dilakukan, maka PT Rakri dengan sangat baik
mendapatkan izin dari menteri juga, seperti itu yang kita ketahui dari tahun 1988. Ada faktor alam yang besarnya luas perkebunan karet ini berdampak besar bagi lingkungan sekitarnya, karena karet ini dimanfaatkan dan dijadikan sebagai komoditas yang akan diekspor ke luar negeri. Hal ini menjadi sebuah polemik yang muncul di sekitar masyarakat. Kenapa? Karena tentu saja pembangunan pabrik ini menimbulkan limbah, bau yang tidak sedap, dan ini sangat mengganggu. Peluang yang didapatkan adalah pembangunan di tengah kota ini menyerap banyaknya tenaga kerja. Namun ini tidak lupa pula ancaman yang kita dapat adalah pencemaran lingkungan di sekitar perumahan yang mengakibatkan kerugian juga kepada sekitaran warga, seperti itu. Dan hukum bisnis nasional dalam pasal 126 UU nomor 40 tahun 2007 ini tentang perseroan terbatas, menegaskan tentang hukum penggabungan, peleburan, pengambil alihan wajib, dan memperhatikan kepentingan perseroan pemegang saham agar setiap mitra melakukan persaingan yang sehat. Dan peluang yang terjadi adalah Indonesia bekerja sama dengan Thailand dan Malaysia membuat batas penjualan karet sehingga semua negara memiliki harga yang sama. Namun ancaman yang terjadi adalah jika salah satu negara tidak dapat memproduksi karet secara tiba-tiba karena kekeringan atau karena kekeringan, itu membuat salah satu negara bisa melambung harganya, dan namun jatuh juga harga di negara lain, seperti itu. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah PT Riau Krambil Factory ini harus memperhatikan seluruh faktor lingkungan eksternal, yaitu faktor ekonomi, demografi, alam, pemerintah, hukum bisnis nasional, internasional, dan lingkungan budaya, yang kemudian dapat direkomendasikan bahwa PT Rakri ini harus memberikan peluang untuk banyak orang untuk meningkatkan kembali mutu dan kualitas dari pegawainya. Lalu banyak rekomendasi seperti ekspor impor yang meningkat harusnya terus-menerus, dan penanaman karet, memproduksi karet yang stabil, seperti itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.